miskin yang barangkali selama ini mereka serba kekurangan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan cukupi mereka, berikan kecukupan kepada mereka dengan memberikan zakat kita kepada khususnya fakir miskin. Jamaah dimuliakan Subhanahu Wa Taala, hari raya dalam agama kita hanya ada dua, Idul Fitri, Idul Adha, dan keduanya mengiringi ibadah yang mulia. Idul Fitri ada setelah ibadah puasa. Idul Adha mengiringi ibadah haji di Mekah dan sekitarnya. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di mana saja kaum muslimin pada hari ini semuanya merayakan hari raya, bergembira ria. Kita pun sama pada hari ini di tempat ini. Tentu kita semuanya merasakan kebahagiaan itu setelah kemarin kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama 1 bulan lamanya. 1 bulan tidak lama, ayaman ma'dudat kata Allah, hari-hari yang terbilang, hari-hari yang bisa dihitung, yang pada hari ini kita sudah menunaikan itu semua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun meskipun Ramadan sudah berhenti, pergi meninggalkan kita semuanya, yang namanya ibadah itu tidak boleh berhenti. Ibadah terus diperintah kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai kematian itu datang kepadamu. Jadi yang namanya ibadah itu bukan hanya di bulan Ramadan saja. Iya, zakat fitrah memang sekali dalam setahun, tapi zakat yang lainnya atau sodakoh sunnah lainnya itu banyak, bisa kita lakukan setiap waktunya. Puasa yang wajib memang sekali, tapi puasa-puasa yang sunnah itu banyak sepanjang tahunnya. Sholat tarawih memang sekali, tapi sholat sunnah yang lainnya ini banyak, bisa kita lakukan setiap waktunya. Dan sholat sunnah itu banyak sekali sifatnya. Ada sholat sunnah mutlak, ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah yang memiliki sebab-sebab tertentu, ada salat-salat sunnah yang memiliki waktu-waktu tertentu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kehidupan dunia ini tidak ada yang abadi. Semuanya akan berubah dan berhenti, termasuk kita semua. Dalam kehidupan dunia ini merupakan salah satu daripada fase-fase kehidupan yang dilalui oleh manusia. Setelah fase-fase sebelumnya, manusia dulu di alam azali, alam yang kita tidak tahu, alam azali itu roh belum menyatu dengan raga kita. Kemudian pindah setelah terjadi pertemuan suami istri, kemudian di situ ditiupkan roh. Setelah 40 hari yang keempat terbentuklah manusia, ditiupkanlah ruh, dan di situ takdir Allah Subhanahu Wa Taala ditetapkan ketika itu, termasuk ajal kita, rizki kita, termasuk kita ini apakah akan menjadi orang yang bahagia atau bahkan sebaliknya orang yang celaka nantinya. Naudzubillah. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aslinya kita ini sedang menjalani satu fase di antara fase-fase itu. Dan ini merupakan fase yang ketiga setelah alam azali, alam rahim. Ini alam dunia. Ini alam yang ketiga, alam pertengahan sekaligus penentuan, yang menentukan alam-alam fase kehidupan setelahnya berikutnya. Karena akan ada 2 fase kehidupan lagi. Yang keempat, alam barzakh. Alam barzakh itu alamun fasil, pemisah antara dunia dan akhirat.
Yang sudah mati mendahului kita itu ada di alam barzakh. Nanti yang terakhir, setelah hari yang terakhir itu nanti akhirat, yang pada akhirnya ada yang di surga, ada yang di neraka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjalani kehidupan ini yang tidak lama, yang hanya sementara, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita, membimbing kita dalam sabdanya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu dalam menjalani kehidupan dunia ini seperti orang yang sedang berkelana atau mengembara, yang satu hari nanti kamu akan kembali ke tempat yang asli, yang selama-lamanya abadi. Atau kata Nabi, menjadi orang yang memang betul-betul sedang melintas di satu jalan menuju satu tempat. Itulah kita, dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di dunia ini tidak lama, sementara. Maka kata Nabi, saya tidak peduli dengan dunia ini, karena gambarannya saya hidup di dunia ini, kata Nabi, seperti orang yang sedang melakukan perjalanan kemudian berteduh, beristirahat di bawah pohon, setelah itu jalan lagi, pergi dan meninggalkan dunia ini. Dan ini jelas fakta bahwa setiap yang hidup pasti akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka untuk menjalani kehidupan di dunia ini, salah satu fase di antara fase-fase yang akan dilalui oleh manusia, kita perlu bekal. Sebagaimana seorang yang akan melakukan perjalanan menuju satu tempat, banyak kita lihat di antara saudara-saudara kita hari ini mau melakukan perjalanan jauh. Ada ke Bandung, ada ke Jawa, ada ke Madura, ada ke Kalimantan, atau wilayah-wilayah lainnya. Mereka melakukan persiapan-persiapan yang luar biasa. Apa yang dibutuhkan untuk di sana mereka bawa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam menjalani kehidupan dunia ini pun kurang lebih seperti itu. Perlu persiapan-persiapan untuk dibawa di kampung akhirat. Karena kita semua akan mudik. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kalau ini sudah dipahami, hidup di dunia hanya sementara, maka kita perlu tahu ilmunya. Kita perlu berusaha untuk meraih kebahagiaan yang abadi, untuk meraih keselamatan. Lalu apa bekal yang perlu kita persiapkan, jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala? Yang pertama, bekal keimanan. Iman ini modal utama. Dengan mengikrarkan dua kalimat syahadat, penuh keyakinan dan paham maknanya, ini harus selalu kita jaga sampai kita meninggal dunia. Jangan sampai diganti dengan yang lain-lainnya. La ilaha illallah Muhammad Rasul harus terus dipertahankan sampai kita meninggal dunia, harus dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman. Kata Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, teruslah bertakwa kepada Allah. Ini kiat agar keimanan tetap mantap. Jadi kitanya memang harus hati-hati, mulai dari diri kita, kelakuan kita, perilaku kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tamutunna, diingatkan oleh Allah, jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan membawa iman dan Islam. Ini modal utama, karena orang kalau mati tidak membawa iman, tidak membawa Islam, maka kerugian selama-lamanya, kesengsaraan selama-lamanya. Kata Allah dalam Al-Quran, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah
wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, artinya dia memeluk agama yang lainnya, maka agama-agama itu tidak akan diterima, kata Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan nanti di akhirat orang seperti itu merupakan orang yang rugi, termasuk golongan yang rugi di neraka selama-lamanya. Dan ini Allah yang mengatakan. Rasulullah juga berkata di dalam hadisnya, yang kata Nabi, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwaku yang berada, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, artinya Rasulullah bersumpah. Ini penguatan sampai bersumpah, tidaklah mendengar orang Yahudi atau Nasrani tentang risalah yang saya bawa, kemudian sampai mati dia tidak beriman dengan risalah yang saya bawa, tidak masuk Islam, kata Nabi, illa kana min ashabi jahannam, kecuali nanti matinya di akhirat menjadi penghuni jahannam, kata Nabi. Karena nabi-nabi yang terdahulu ajarannya sudah disalin semuanya. Sampai-sampai di dalam redaksi atau riwayat yang lain, Nabi mengatakan, laukana Musa hayya, seandainya kata Nabi Musa, nabi yang paling istimewa di antara nabi-nabi Bani Israel, Nabi Musa, kisahnya sangat banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Seandainya kata Musa masih hidup di zaman Nabi, kata Nabi Muhammad, lama wasi'a illa an yakuna tiba'i, dia tidak bisa apa-apa kecuali menjadi pengikutku. Termasuk Nabi Isa yang di dalam riwayat-riwayat nanti akan turun dari langit di akhir zaman, itu akan bukan sebagai nabi, tapi akan melanjutkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keimanan ini harus diyakini betul-betul dan harus dijaga sampai meninggal dunia, karena ini modal yang pertama. Namun tidak cukup perbekalan sebatas iman saja. Yang berikutnya adalah ilmu. Ini bekal yang kedua. Aslinya orang beriman itu sudah punya ilmu, namun untuk ilmu-ilmu yang lainnya harus dicari. Sebagaimana kata Nabi, innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diraih dengan belajar. Dan ilmu di sini adalah ilmu agama, bukan ilmu yang lainnya. Boleh ilmu yang lainnya, tapi setelah ilmu agama. Maka orang yang pintar dalam ilmu dunia namun bodoh dalam ilmu agama, ini akan dimurkai nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yubghidu kulla halimin bid dunya jahilin bil akhirah." Allah itu marah nantinya. Allah itu murka pada setiap orang yang pintar urusan dunia tapi bodoh dalam urusan agama. Ditanya tentang rukun sholat nggak tahu, rukun wudu nggak ngerti, tata cara muamalah yang benar dalam agama tidak tahu, bisnisnya banyak tapi tidak mengerti muamalah akad-akad di dalam Islam, sehingga praktek-praktek usahanya, bisnisnya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dalam ibadahnya, atau dalam akidahnya. Ilmu, sebagaimana dikatakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, adalah lentera cahaya yang akan menerangi, menunjuki pemiliknya. Orang kalau melakukan perjalanan ke satu tempat tidak tahu jalannya, gelap, bisa nyasar. Maka dalam menjalani kehidupan dunia ini kita butuh ilmu. Kita sangat-sangat butuh ilmu. Oleh karenanya di dalam agama kita, sebelum pemerintah mewajibkan wajib belajar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu mengatakan, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Mencari ilmu itu sangat-sangat wajib bagi setiap orang Islam. Laki perempuan sama wajib mencari ilmu. Artinya kalau tidak mencari ilmu agama, berdosa dia. Allah berdosa, layak untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bekal yang perlu kita persiapkan, yang perlu kita usahakan selama hidup di alam dunia ini adalah bekal amal soleh. Ilmu tidak diamalkan, ini salah. Beramal tanpa ilmu juga salah.
Wa kullu man bighairi ilmin ya'maluhu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tidak akan diterima. Begitu pula orang beramal tanpa ilmu, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya, ini juga salah. Berat ancamannya, akan disiksa lebih dahulu daripada para penyembah berhala. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Apa buah daripada mengamalkan banyak? Kita orang Islam, kata Nabi, semuanya akan masuk surga, dan di surga itu bertingkat-tingkat. Dengan amal soleh itu akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Makanya bulan Ramadan kemarin kita berlomba-lomba untuk memperbanyak amal soleh, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu hasilnya nanti berbeda-beda, tergantung usaha kita, tergantung ilmu pengetahuan kita. Jamaah yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala, man amila salihan min dzakar aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang artinya kata Allah, siapa orangnya melakukan amal soleh, laki-laki atau perempuan, maka sungguh akan kami berikan kehidupan baginya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bagus. Dan ini bukan hanya di dunia, tapi juga sampai ke akhirat nanti. Kemudian yang keempat, bekal yang perlu kita persiapkan terus di mana saja kita berada. Bekal ketakwaan. Takwa, kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan carilah bekal, berusahalah untuk membekali diri, mencari bekal zad. Fa inna khairaz zadi taqwa. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya sebaik-baik bekal untuk perjalanan manusia di dunia ini atau nanti setelahnya, at-taqwa, itu bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa ini lebih jauh daripada sekedar amal soleh. Amal soleh sebatas melakukan amal-amal soleh, tapi takwa dalam artian yang umum seperti yang dijelaskan oleh banyak para ulama, imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Di samping kita melakukan amal soleh, kita juga menjaga diri dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang munkar. Ada orang melakukan kebaikan tapi keburukan juga doyan, dia mau. Takwa lebih dari sebatas itu. Maka apa yang diperintah dia lakukan, apa yang dilarang dia tinggalkan. Inilah takwa. Maka orang bertakwa akan sangat hati-hati dalam perilaku atau bertutur kata. Dia akan menjaga anggota tubuhnya. Itulah takwa. Dan kalau ini kita lakukan, artinya kita sedang berbekal, sedang membekali diri kita untuk kebaikan dan keselamatan kita, untuk kebahagiaan nanti di akhirat. Faqad fazal muttaqun. Orang bertakwa itu akan bahagia, akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan kebahagiaan. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan takwa. Dan ini kata Allah sebaik-baiknya bekal. Kita yang barangkali di antara kita ada yang akan melakukan perjalanan, hendaknya jaga pandangan kita, jaga lisan kita, jaga perilaku kita, karena takwa ini hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala harus ada rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, memiliki sifat muraqabah di mana saja kita berada, sehingga dengan seperti itu kita akan diberikan keselamatan, kebahagiaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bekal yang terakhir yaitu bekal kesabaran. Dalam menjalani kehidupan ini tentu akan banyak sekali ujian, rintangan, tantangan-tantangan. Maka untuk menjalankan semua tadi, menjaga keimanan, mengamalkan ilmu yang dimiliki, termasuk mencari ilmunya, takwanya, itu perlu kesabaran untuk bisa bangun malam, menjaga sholat-sholat yang kemarin kita jaga, untuk bisa bersedekah perlu kesabaran. Dengan macam-macam kesabaran yang ada 3: sabar dalam melakukan kebaikan-kebaikan, sabar dalam menjauhi keburukan dan kemaksiatan, dan sabar
ketika mendapatkan musibah. Sebagian orang paham sabar itu hanya ketika mendapatkan musibah. Padahal untuk bisa sholat malam, untuk bisa puasa, ternyata butuh kesabaran. Untuk bisa memiliki akhlak yang baik, butuh kesabaran. Jadi sabar ini diperlukan untuk bekal kita, untuk menghiasi diri kita. Meskipun sabar ini pahit memang rasanya, perlu ada yang ditahan, tapi hasilnya sangat-sangat manis nantinya. Jangan dimuliakan Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang terakhir, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam salah satu khutbahnya, setelah secara umum menyampaikan khutbah kepada semuanya, Rasulullah mengkhususkan dalam satu riwayat kepada kaum hawa, kepada ibu-ibu, kepada kaum perempuan secara khusus, karena mereka juga sangat membutuhkan nasihat-nasihat agama secara khusus. Sebagaimana dulu di zaman Nabi, sebagian wanita, sebagian sahabat itu minta kepada Nabi untuk diberikan waktu khusus, dan Nabi ternyata memang mengkhususkan, termasuk dalam sebagian khutbahnya mengkhususkan. Di antara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam khutbah yang khusus kepada kaum hawa itu, Rasulullah memerintahkan kepada kaum hawa untuk banyak bersedekah. Alasannya kata Nabi, fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar, karena saya melihat kebanyakan penghuni neraka itu ya kalian para perempuan. Kebanyakan penghuni neraka itu kaum hawa. Kata Nabi, banyak-banyaklah sedekah, karena sedekah itu kita tahu, ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqun nar wala bisyiqqi tamrah. Hindari neraka, jauhi neraka, meskipun dengan sepotong kurma. Bersedekah dengan sepotong kurma, separuh kurma. Ini sedikit, tapi jangan diremehkan. Nabi dalam hadis ini mengingatkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan sekali-kali meremehkan kebaikan, meskipun segelas air atau sepotong kurma tadi dikatakan oleh Nabi. Iya, meskipun kepada orang yang barangkali nggak kita kenali atau orang ahli maksiat kita baiki. Karena di dalam hadis itu diceritakan seorang pezina saja yang memberikan air minum kepada anjing, ternyata dalam hadis dikatakan syakarallah, Allah menerima, mengampuni dosa-dosanya dan memasukkan wanita itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah ini jangan disepelekan. Khusus kaum wanita, Nabi berkata, tasaddaqna. Berusaha untuk bersedekah kaum wanita, kaum hawa. Karena sedekah itu bisa menjadi penghalang dari api neraka. Kita lihat dalam surat Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala bercerita ketika orang menjelang meninggal dunia, mereka berharap agar ditunda sejenak. Mau apa? Fa'as-saddaqa wa akum minas shalihin. Berikan kesempatan sebentar saja. Itu di menjelang wafat itu, di akhir hayat, ketika syakarat, tolong berikan waktu sebentar saja, ditunda sebentar saja. Mau apa? Fa'as-saddaq. Saya mau sedekah katanya. Jadi sedekah itu bisa menghalangi dari panasnya api neraka. Dan orang yang menjelang wafat itu akan diperlihatkan oleh Allah apa yang akan dilalui berikutnya. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum hawa dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akfaru hatabu jahannam, bahan bakar api neraka yang paling banyak. Namun di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, ternyata paling gampang masuk surganya. Paling gampang masuk surganya. Di samping tadi kiatnya, berbanyak sedekah. Kata Nabi, ayyumam mar'atin shallat khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti. Siapa wanitanya, siapapun wanitanya, menjaga sholat yang 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadannya,
puasa yang wajib, sholat yang wajib. Wah, sholat farjah, menjaga kemaluannya, menjaga harga dirinya, menutup auratnya. Wa ta'at ba'laha, ini kaitan dengan suami. Barangkali ini yang paling berat, sehingga disebutkan dalam akhir hadis ini. Mentaati suaminya, mentaati suaminya. Di antara kaum wanita itu ada yang rajin puasa, rajin sholat, rajin sedekah, tapi sama suaminya meremehkan, mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya. Apalagi kalau kedudukannya, penghasilan suaminya tidak menguntungkan. Sering kejadian meremehkan suami ini, ternyata apa? Ternyata ini menjadikan dia menjadi penyebab masuk ke dalam neraka. Namun jika hal itu dilakukan, sholat, puasa, kemudian menutup aurat, menjaga harga dirinya, menjaga kemaluannya, kemudian taat kepada suaminya, ini dilakukan, kata Rasulullah SAW, akan dikatakan kepada wanita itu nanti di akhirat, udkhulil jannah, silakan masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar. Kaum suami, kaum Adam, para bapak ini harus membantu istri-istrinya untuk meraih kebahagiaan di akhirat nanti. Dengan cara apa? Dengan cara mendidik mereka dengan ilmu agama, antar mereka ke majelis-majelis ilmu. Ingatkan mereka untuk sholat, puasa. Ingatkan mereka untuk menutup auratnya. Ajari mereka tentang tata krama kepada suami, kepada anaknya, kepada tetangganya. Dan ingat, seorang kepala rumah tangga jangan sampai kemudian gampang meremehkan istrinya juga, atau menghina istrinya juga, atau sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Jangan sampai. Memang seorang suami memiliki kelebihan, ya, dengan menginfakkan, dengan memberikan infak ataupun memberikan kewajibannya dengan kerjanya, dengan hartanya untuk mencukupi kebutuhan keluarga istrinya. Tapi jangan hal itu menjadikan dia kemudian menghina ataupun merendahkan istrinya. Jangan sampai. Karena kalau dia merasa tinggi, ketahuilah Allah Maha tinggi. Kalau dia merasa hebat dengan usahanya, dengan apa yang diberikan kepada keluarganya, ketahuilah Allah Maha hebat semuanya. Dan Allah sangat mudah untuk menghancurkan laki-laki semacam itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.